Baik, selamat pagi. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan mengenai topik logika fasi dengan anggota. Anjaren Vini Bimo dengan NIM 672201256, Nicholas Wicaksono Tutuko 672211173. Ya, yang pertama tentang pengertian logika fasi. Apa itu logika fasi? Logika fasi adalah suatu metode yang digunakan untuk menangani ketidakpastian dalam pengambilan keputusan. Metode ini memungkinkan kita untuk mengolah data yang tidak memiliki nilai pasti dan memberikan hasil yang lebih akurat. Skema dasar dari logika fasi. Skema dasar dari logika fasi terdiri dari 3 tahap: fusikasi, inferensi, dan defusikasi. Pada tahap fusikasi, data dimasukkan dikonversi menjadi himpunan fasi. Tahap inferensi melibatkan penggunaan aturan-aturan fusi untuk menghasilkan keluaran fasi. Pada tahap defusikasi, keluaran fasi dikonversi kembali menjadi nilai chip. Dalam skema dasar ini, inferensi fusi dilakukan dengan menggunakan aturan-aturan fusi yang diberikan kondisi-kondisi dan tindakan-tindakan. Aturan-aturan ini kemudian digunakan untuk memperoleh kesimpulan tentang keluaran sistem. Baik, untuk selanjutnya tentang himpunan Kripps dan himpunan fasi. Himpunan Kripps adalah himpunan yang terdiri dari elemen-elemen yang memiliki nilai pasti atau diskrit. Contohnya adalah himpunan bilangan bulat dari minus 10 hingga 10. Sedangkan himpunan fasi adalah himpunan yang terdiri dari elemen-elemen yang memiliki derajat keanggotaan dari 0 hingga 1. Contohnya adalah himpunan tinggi yang memiliki derajat keanggotaan dari sedikit tinggi hingga sangat tinggi. Perbedaan himpunan Kripps dan himpunan fasi adalah bahwa himpunan fasi memungkinkan kita untuk menggambarkan konsep yang tidak memiliki batasan yang jelas, seperti tinggi atau rendah, panas atau dingin, dan sebagainya. Selanjutnya logika fasi dan operasi himpunan fasi. Operasi himpunan fasi meliputi operasi gabungan, irisan, dan komplement. Operasi gabungan digunakan untuk menggabungkan dua himpunan fasi menjadi satu himpunan fasi yang baru. Operasi irisan digunakan untuk mendapatkan himpunan fasi yang merupakan irisan dari kedua himpunan fasi. Operasi komplement digunakan untuk mendapatkan himpunan fasi yang merupakan komplement dari satu himpunan fasi. Logika fasi juga menggunakan operasi matematika seperti penjumlahan, perkalian, dan negasi pada himpunan fasi. Operasi ini membantu dalam proses inferensi, fasi, dan pengambilan keputusan. Baik, selanjutnya di poin fuzzy reasoning. Fuzzy reasoning adalah proses inferensi yang dilakukan dengan menggunakan aturan-aturan fuzzy. Aturan-aturan ini berisi kondisi-kondisi dan tindakan-tindakan yang harus diambil jika kondisi tersebut terpenuhi. Fuzzy reasoning memungkinkan kita untuk mengambil keputusan berdasarkan data yang tidak pasti dan ambigu. Fuzzy reasoning dapat digunakan dalam berbagai aplikasi seperti kendali otomatis, pengenalan pola, dan sistem pakar. Keuntungan dari fuzzy reasoning adalah kemampuannya yang untuk menangani ketidakpastian dan kompleksitas secara efektif. Sistem inferensi fuzzy dan penerapan dalam contoh kasus. Sistem inferensi fuzzy adalah suatu sistem yang menggunakan aturan-aturan fuzzy untuk menghasilkan keluaran fuzzy berdasarkan data masukan. Sistem ini terdiri dari dua bagian utama, yaitu basis pengetahuan dan mesin inferensi. Penerapan logika fuzzy dalam contoh kasus nyata antara lain dalam kendali mesin cuci, pengendalian suhu ruangan, dan pengenalan wajah. Dalam kendali mesin cuci, logika fuzzy digunakan untuk menentukan jumlah air dan deterjen yang dibutuhkan berdasarkan berat cucian. Dalam pengendalian suhu ruangan, logika fuzzy digunakan untuk menjaga suhu ruangan tetap stabil dengan mengatur output pemanas dan pendingin. Dalam pengenalan wajah, logika fuzzy digunakan untuk mengenali wajah seseorang berdasarkan fitur-fitur pada wajah tersebut. Baik, sekarang kita akan mereview paper yang mengimplementasikan logika fuzzy. Oke, implementasi logika fuzzy pada sistem kecerdasan buatan dengan pembuat paper yaitu Helvi Nasution. Dibuat pada Universitas Tanjung Pura, Pontianak, bervolume 4, nomor 2, Oktober 2012. Nah, untuk outline-nya ada 5. Yang pertama ada introduction,
kedua related work, ketiga metodologi, keempat experiment and result, dan yang terakhir conclusion. Oke, yang pertama introduction, kecerdasan buatan atau artificial intelligence atau AI didefinisikan sebagai kecerdasan yang ditunjukkan oleh suatu entitas buatan. Kecerdasan diciptakan dan dimasukkan ke dalam suatu mesin komputer agar dapat melakukan pekerjaan seperti yang dapat dilakukan manusia. Sejarah dari logika fuzzy pertama kali diperkenalkan oleh Profesor Lotfi Zadeh tahun 1965. Orang Iran yang menjadi guru besar di University of California at Berkeley. Dalam papernya yang monumental yaitu fuzzy set. Selanjutnya, fuzzy secara bahasa diartikan sebagai kabur atau samar-samar, suatu nilai yang dapat bernilai besar atau salah secara bersamaan. Logika fuzzy tidak sama dengan logika boolean yang memiliki nilai 1 dan 0 atau true and false. Namun logika fuzzy dapat memberikan nilai antara 1 dan 0, menjadikan dapat menggantikan logika boolean. Lalu kelebihan dari teori logika fuzzy adalah kemampuan dalam proses penalaran secara bahasa atau linguistic reasoning, sehingga dalam perancangannya tidak memerlukan persamaan matematik dari objek yang akan dikendalikan. Oke, selanjutnya adalah related work. Dalam bidang ekonomi, itu digunakan untuk kredit. Fuzzy logic dapat digunakan untuk membantu mengevaluasi kredit peminjam. Selanjutnya dalam bidang robotika, fuzzy logic adalah yang sangat berguna dalam membantu robot untuk memutuskan apa yang harus dilakukan dengan input sensorik. Dalam bidang bisnis intelligence, fuzzy logic dapat diaplikasikan untuk membantu eksekutif mengevaluasi keputusan berdasarkan sejumlah kriteria. Baik, sekarang untuk metodologi, metode penalaran secara monoton digunakan sebagai dasar untuk teknik implikasi pada fuzzy. Meskipun penalaran ini sudah jarang sekali digunakan, namun kadang masih digunakan untuk penalaran fuzzy. Jika dua variabel fuzzy direalisasikan dengan implikasi sederhana sebagai berikut. If X is A, then Y is B, atau Y sama dengan F dalam kurung X, A, B, kurung tutup. Maka sistem fuzzy dapat berjalan tanpa harus melalui komposisi dan dekomposisi fuzzy. Nilai output dapat diestimasi secara langsung dari nilai keanggotaan yang berhubung dengan antecedennya. Yang selanjutnya adalah eksperimen dan result. Di sini saya akan menjelaskan tentang gambar pada gambar pertama ini, yaitu aplikasi fungsi implikasi menggunakan operasinya. Dijelaskan bahwa X1 sama dengan A1. Dijelaskan pada gambar ini. Selanjutnya adalah X2 sama dengan X2, dijelaskan pada gambar ini. Maka Y adalah B. Aplikasi fungsi implikasi menggunakan operasi main akan memotong output himpunan fuzzy. Seperti pada gambar, dilihat bahwa segitiga dipotong menyesuaikan himpunan konsekuen yang ada dilihat pada panah. Jadi suatu himpunan yang berbentuk segitiga ini dipotong menjadikan seperti ini. Sedangkan operator dot sama dengan rumus tadi pada operator min, namun di sini tidak memotong suatu himpunan, hanya menyesuaikan himpunan yang ada. Oke, selanjutnya adalah konsep logika fuzzy itu sangat mudah dimengerti. Konsep matematis yang mendasari penalaran fuzzy yang sangat sederhana dan sangat fleksibel. Logika ini memiliki toleransi terhadap data-data yang tidak tepat dan mampu memodelkan fungsi-fungsi nonlinear yang sangat kompleks. Logika fuzzy dapat membangun dan mengaplikasikan pengalaman-pengalaman para pakar secara langsung tanpa harus melalui proses pelatihan dan dapat bekerja sama dengan teknik-teknik kendali secara konvensional dikarenakan logika fuzzy didasarkan pada bahasa alami. Baik, sekarang kita masuk ke conclusion. Di sini yang pertama, logika merupakan ilmu yang sangat penting untuk dipelajari karena merupakan ilmu dasar bagi ilmu-ilmu yang lain. Hal ini dapat dilihat dari beberapa contoh yang dipaparkan di atas. Selain itu, logika juga merupakan ilmu yang untuk berpikir secara sistematis sehingga mudah dipahami dan dapat dituntut kebenarannya. Yang kedua, logika juga sangat banyak digunakan pada dunia pemrograman karena hampir setiap bahasa pemrograman menggunakan logika dalam pemecahan permasalahan dan
setiap deskripsinya. Oleh karena itu sangat penting kiranya untuk mempelajari logika. Oke, selanjutnya adalah kelebihan dan kekurangan dari paper ini. Kelebihan dari paper ini adalah penjelasan mengenai AI dan logika fuzzy itu sangat jelas. Selanjutnya, pemberian contoh penerapan sesuai dengan yang ada pada realitanya. Namun kekurangan pada paper ini terdapat pada eksperimen yang kurang jelas dan kurangnya mendalam sehingga tidak menjelaskan contoh alur dari logika fuzzy tersebut. Baik, cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada salah kata, kami mohon maaf. Terima kasih.